Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Selama 90 menit ke depan kita akan mendengarkan nasihat dan juga tausiah dari guru-guru kita. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi kita akan menginjak tahun baru. Ini artinya menjadi sekaligus evaluasi dan juga muhasabah bagi kita semuanya. Apakah selama setahun kebelakang kemarin kita benar-benar memanfaatkan usia yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, atau justru sebaliknya kita menggunakannya dengan atau melalaikannya dengan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak berguna. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema dan juga mengkaji bersama tentang bagaimana jika waktu yang Allah berikan diabaikan. Bersama guru-guru kita, Ustadz Hilman Fauzi dan juga Ustadz Kasif Her akan membahas berkaitan dengan tema yang sangat menarik ini. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Mutakin, Jalan Ahmad Atnawijaya, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Tapi setelah saya. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Masya Allah, gak berasa ya, kita sudah di penghujung tahun 2004. Yang sebentar lagi besok atau lusa kita masuk tahun 2025. Pertanyaan saya, selama sampai dari kita lahir sampai hari ini, mana yang lebih banyak dalam hidup kita? Pahala atau dosa? Kenapa ngomong dosanya teriak? Ya, karena kita hidup di dunia ini terikat dalam kondisi namanya waktu. Dan waktu yang sudah pergi tidak akan bisa kembali lagi. Makanya syair Arab mengatakan, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu sebenarnya seperti kita bernafas. Kalau sudah narik nafas, nggak akan bisa kembali lagi. Dulu kita digendong-gendong, sekarang kita menggendong. Dulu rambut kita hitam, sekarang rambut kita putih. Dan orang bisa bahagia dunia dan akhirat kalau dia bisa menggunakan waktu dengan baik. Lihat orang-orang sukses. Kalau kita lihat 50 orang terkaya di Indonesia, lihat sejarah hidupnya, lihat catatan hidupnya. Mereka bukanlah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Mereka orang yang memuliakan waktu, yang menghargai waktu. Kalau di orang barat punya ungkapan time is money, maka orang Islam lebih hebat. Time is pahala, time is kebaikan. Saya disuruh dekat-dekat sama ibu-ibu. Takutnya dekat-dekat nyeterum. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, time is money. Mereka, kalau orang kita nih timur kerja 8 jam per hari, mereka orang-orang barat kerja sampai 16 jam. Makanya mereka bisa bikin macam-macam karena memuliakan waktu. Tapi dalam Islam Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Contohnya apa? Wal asri, terus wadduha, wan nahari idza tajalla. Banyak ayat-ayat Allah bersumpah demi waktu. Yang kata para ulama tafsir, kalau Allah bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu ini penting. Sesuatu ini punya kedudukan di mata Allah Azza wa Jalla. Saya jadi teringat perkataan seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa namanya? Apa kata beliau? Ma nadimtu ala syai'in kanadami ala yaumin
gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Apa katanya Bu? Tahu nggak artinya Bu? Ini orang Sunda semua. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, saya nggak pernah nyesel terhadap sesuatu. Nyeselnya Ibnu Mas'ud bukan ketika dia kehilangan uang. Nyeselnya Ibnu Mas'ud bukan ketika dia kehilangan flash sale. Apa nyeselnya Ibnu Mas'ud? Saya nyesel kalau satu hari pergi dalam hidup saya, ajal saya berkurang, ajal saya sudah dekat nih dengan kematian, tapi amal saya nggak nambah. Itu yang bikin nyesel Ibnu Mas'ud. Makanya Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesia TV One, muliakanlah waktu, hargai waktu. Lihat para ulama. Ibu tahu ada seorang ulama namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani, ulama ahli hadis. Saya baca catatan hidup dia, kenapa dia bisa hebat jadi ahlul hadis, memilih hadis sahih, hadis dhaif. Dia baca buku sehari 20 jam. Saya mau nanya ibu-ibu, 20 jam baca buku apa scroll up Instagram? Hah? Nonton TikTok. Satu saat ini muridnya teman kecilnya Syekh Albani lagi duduk dengar begini Bu. Di sebelahnya ada Syekh namanya Syekh Muhammad Al-Arifi, ulama hebat di Saudi. Dia bilang, tahu nggak kamu siapa di depan itu? Oh, itu Syekh Nasiruddin Al-Albani, ulama hebat, dosen Universitas Islam Madinah, bukunya ribuan. Tahu kamu siapa dia? Dia teman kecil saya. Ini bapak-bapak umurnya udah 80 tahun. Sudah kakek-kakek ikut jadi murid Syekh Albani. Apa kata Syekh Al-Arifi? Subhanallahil azim. Seandainya ini bapak menggunakan waktu dengan baik, menggunakan waktu dengan efektif, dia baca buku, dia tidak menyia-nyiakan waktu, mungkin dia akan duduk sejajar dengan Syekh Albani. Duduknya di depan bukan di belakang. Betul apa betul? Kenapa kita nggak menjadi apa-apa? Nothing, karena kita nggak memuliakan waktu. Ngomong-ngomong surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kata Imam Syafi'i Bu, surat itu nanti dibaca ya. Pemirsa di rumah dibuka. Surat Al-Asr 1 sampai 4. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Nama aslinya Muhammad ibni Idris rahimahullahu taala, lahir di Gaza, besar di Mekah. Apa kata beliau? Lau ma anzalallahu fi hadzal Qur'an illa hadhihi surah lakafathum hujjatan alaihim. Seandainya Allah menurunkan Al-Qur'an cuma surat Al-Asr, Allah nggak turunin tuh surat Al-Baqarah, nggak Allah turunin surat Ali Imran, cukup kalau kita mau telaah surat Al-Asr aja untuk kita ambil saripati dalam kehidupan kita, maka cukup surat Al-Asr. Kenapa? Karena banyak manusia yang rugi, banyak manusia yang gagal, banyak manusia yang bangkrut, banyak manusia yang celaka karena dia tidak memuliakan waktu. Dia meremehkan waktu, menyia-nyiakan waktu. Dia tidak tahu waktu ini mahal, waktu ini lebih berharga dari uang, waktu ini lebih berharga dari kedudukan, lebih berharga dari harta, lebih berharga dari apapun seisi dunia. Makanya seandainya ada seorang ulama, dia bilang, saya lihat orang-orang buang waktu nongkrong di kafe berjam-jam ngobrol. Saya lihat sampai 2 jam, 3 jam. Saya lewat ada dia pagi-pagi, sore saya lewat ada dia lagi. Seandainya saya bisa beli waktu dia, berapapun saya mau beli waktu dia. Para ulama nggak ada waktu berleha-leha, karena waktu itu mahal, waktu itu berharga. Allah bersumpah demi waktu yang tadi kita sudah bahas. Maka jamaah rahimakumullah, ya orang-orang, mohon maaf, hampura kalau kata orang Jerman, apa? Hampura. Orang-orang Bu yang disiksa di akhirat, yang disiksa dengan penuh dengan siksaan azab, mereka nyesel. Mereka minta seperti kita sekarang nih, balikin waktu saya ke dunia. Nanti tolong buka Quran surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Surat Al-Munafiqun ayat berapa? 10-11. Idza jaa hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla
innaha hiya kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada pengajian gak pernah hadir, ada channel YouTube Ustadz Hilman gak di-subscribe. Apa kata mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka? Ya Allah, Rabbirji'uni, balikin saya ke dunia. Dulu saya suka membuang waktu sia-sia, maka saya minta kesempatan yang kedua. Tapi kesempatan kedua tidak pernah terjadi. Baik, terima kasih, Masya Allah, jazakumullah ahsanul jaza Ustaz Kasifer yang telah membuka di segmen 1 ini betapa pentingnya sebuah waktu. Allah telah mengingatkan dalam suratnya Al-Asr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sangat rugi ketika kita menyanyikan waktu kecuali bagi orang-orang yang beriman. Lantas kerugian apa saja ketika kita menyia-nyiakan waktu? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Ustadz Hilman Fauzi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.